Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Wawignamastu Namo Buddhaya, Om Sidirastu Dat Astu Swa. Anak-anak yang Bapak sayangi, selamat menyimak video selanjutnya. Pahami materi yang disampaikan, catat hal-hal yang menurut kalian penting, dan mari kita belajar dengan rasa bahagia. Anak-anak yang Bapak sayangi, saat ini kita ketemu di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di tahun pelajaran yang baru tahun 2020-2021. Hari ini kita akan membahas tentang Bhagavad Gita. Dari beberapa kitab dan sastra suci yang ada, yang di masyarakat yang mungkin dikenal, yang paling populer mungkin adalah Cara Samuscaya, Bhagavad Gita, dan beberapa sastra suci lainnya. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu terdiri dari 3 suku kata. Ada kata Bhaga, Wat atau Vat, dan Gita. Bhaga itu artinya yang hebat dan yang sempurna. Ya. Siapa lagi yang hebat yang sempurna kalau bukan Tuhan itu sendiri. Terus Wat itu artinya adalah memiliki. Nah, dialah yang memiliki kehebatan dan kesempurnaan itu. Terus Gita itu artinya nyanyian. Ya. Jadi Bhagavad Gita itu artinya adalah nyanyian suci Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memiliki kehebatan yang sempurna. Jadi Bhagavad Gita itulah nyanyian suci Tuhan yang berisi tentang ajaran-ajaran kesucian dan ajaran-ajaran kebenaran. Anak-anak, selain dengan sebutan Bhagavad Gita juga mempunyai sebutan atau nama lain ya. Jadi nanti pada saat ulangan bertemu soal yang berisikan tentang penjelasan atau soal-soal yang bertanyakan tentang Bhagavad Gita, tetapi dalam pilihannya tidak ada tercantum Bhagavad Gita, maka supaya anak-anak tidak bingung, karena Bhagavad Gita juga memiliki sebutan atau nama yang lain. Seperti salah satu sebutan untuk Bhagavad Gita adalah Gitopanishad. Ya, kenapa disebut dengan Gitopanishad? Karena di dalam Bhagavad Gita itu tercantum nyanyian-nyanyian suci yang mengandung hakikat kebenaran dari kitab suci Weda. Ya, jadi Bhagavad Gita itu adalah intisarinya dari Weda. Dengan membaca Bhagavad Gita berarti kita sudah membaca Weda secara keseluruhan. Nah, jadi Bhagavad Gita ini modelnya seperti rangkumannya ya, intisarinya ya, intisarinya. Terus yang kedua juga Bhagavad Gita disebut dengan Pancamu Weda. Pancamu Weda, Pancama Weda itu sama ya. Jadi Pancamu itu artinya yang kelima, Weda itu artinya kitab suci agama Hindu ya. Jadi Pancamu Weda artinya dianggap sebagai kitab suci yang kelima. Nah, kitab suci agama Hindu yang kelima. Kenapa demikian? Karena ajaran-ajarannya merupakan wahyu langsung dari Sri Krishna yang merupakan awatara Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara yang bertugas memelihara kehidupan di alam semesta supaya berjalan dengan stabil, berjalan dengan aman, selalu berjalan di jalan dharma. Ya, jadi Bhagavad Gita itu disampaikan langsung oleh Dewa Wisnu sebagai awatara Krishna kepada Arjuna. Bhagavad Gita itu disampaikan di medan perang yang bernama medan perang itu bernama Kurukshetra. Ya, Kurukshetra artinya di sana tempat terjadinya perang dahsyat Bharatayuda. Ya, perang antara Pandawa melawan Korawa. Perang antara kebenaran melawan kejahatan. Ya, jadi Pandawa berada di pihak kebenaran, berada di pihak yang baik. Korawa berada di pihak yang serakah, berada di pihak kejahatan. Ya, jadi perang Dharma melawan Adharma ini disebut dengan perang Bharatayuda pada saat itu terjadi di Kurukshetra. Ya. Nah, pada saat akan berperang karena Korawa adalah merupakan saudara atau sepupu dari Pandawa, maka Pandawa yang mana Pandawa itu ada Arjuna ya, itu mengalami keraguan-raguan sebelum berperang karena dia harus menghadapi kakeknya, menghadapi paman-pamannya, menghadapi saudara-saudaranya sendiri, mengalami keraguan-raguan. Nah, pada saat Arjuna mengalami keraguan-raguan, maka Sri Krishna memberikanlah nasihat-nasihat berupa nyanyian-nyanyian suci yang kita kenal dengan Bhagavad Gita. Jadi kesimpulannya,
Bhagavad Gita itu disampaikan di Kurukshetra pada saat Arjuna mengalami keraguan-raguan akan berperang dalam perang Baratayuda. Nah, kisah ini semua ada di dalam Itihasa yang disebut atau dikenal dengan Mahabharata. Siapa yang pernah nonton Mahabharata, terutama yang cewek-cewek ini pasti suka karena aktornya ya, pemainnya ganteng-ganteng ya. Nah, jadi selain melihat aktornya, kalau juga lagi nonton ya atau sedang nonton Mahabharata, perhatikan juga jalan ceritanya karena di sana banyak mengandung nasihat-nasihat kehidupan. Sekarang kita lanjut ke makna ya. Apa sih makna yang terkandung di dalam Bhagavad Gita itu? Nah, jadi secara umumnya, secara generalnya, makna yang terkandung dalam Bhagavad Gita itu adalah ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran kebijaksanaan yang mengajarkan kita supaya sadar siapakah jati diri kita sebenarnya. Apakah kita badan ini atau yang lain? Nah, itu mengajarkan tentang jati diri kita sebagai manusia yang berisi juga ajaran-ajaran kebenaran sejati untuk menuntun kita serta untuk mencapai tujuan hidup. Ya, jadi untuk mencapai tujuan hidup itu dijelaskan semuanya di dalam Bhagavad Gita. Jadi apa tujuan hidup kita, bagaimana cara mencapai tujuan hidup itu, ada berapa jalan dalam mencapai tujuan hidup itu, dan siapa kita sesungguhnya, kemana kita harus sebaiknya melangkah untuk mencapai tujuan hidup itu. Nah, jadi Bhagavad Gita itu intinya adalah mengajarkan umat manusia untuk selalu berbuat dharma. Baiklah, anak-anak yang Bapak sayangi, seperti yang sering Bapak ucapkan, atau sebelumnya kita sudah bertemu, pernah bertatap muka di kelas sebelumnya, sebelum anak-anak naik kelas, sering Bapak ingatkan bahwa kita tidak perlu harus belajar dengan langsung sekaligus banyak atau lama, sedikit-sedikit tetapi sering itu lebih baik ya. Sekian dulu penjelasan dari Bapak tentang Bhagavad Gita, tentang materi Bhagavad Gita hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat belajar, walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Bapak juga akan selalu semangat untuk memberikan kalian penjelasan-penjelasan, entah melalui video ataupun melalui media yang lain. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kalau tidak sehat, bagaimana kalian bisa belajar dengan semangat ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan para Musanti. Om Santi 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 Om.